Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, namaku Amanda Meidina Sari. Aku adalah salah satu mahasiswi Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyagama Malang. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sustainable development atau biasa kita kenal dengan pembangunan berkelanjutan. Jadi, pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan mencakup sinergi tiga aspek, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya di dalam pembangunan. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Pasal 1 Ayat 3 berbunyi, pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Pembangunan berkelanjutan dan pembangunan ekonomi tentu berbeda. Kalau pembangunan berkelanjutan adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana usaha manusia atau suatu bangsa meningkatkan taraf hidupnya melalui peningkatan pendapatan nasional per kapita, retribusi pendapatan, serta menghapuskan kemiskinan. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha bagaimana manusia atau suatu bangsa berusaha meningkatkan standar hidupnya ke taraf yang lebih baik dengan distribusi pendapatan yang lebih merata tanpa kemiskinan dan kebodohan bagi bangsa tersebut. Pembangunan berkelanjutan memiliki 17 tujuan. Yang pertama, tanpa kemiskinan. Tujuan ini berbicara tentang meningkatkan pendapatan bagi penduduk miskin, menjamin akses terhadap pelayanan dasar, dan melindungi seluruh masyarakat dari segala bentuk bencana. Yang kedua, tanpa kelaparan. Tujuan ini berbicara tentang menjamin bahwa semua orang dapat menikmati makanan yang aman dan bernutrisi. Yang ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera. Tujuan ini berbicara tentang membantu masyarakat untuk hidup sehat dan panjang umur. Yang keempat, pendidikan berkualitas. Tujuan ini berbicara tentang meningkatkan pendapatan bagi penduduk miskin, menjamin akses terhadap pelayanan dasar, dan melindungi seluruh masyarakat dari segala bentuk bencana. Yang kelima, kesetaraan gender. Tujuan ini berbicara tentang mengakhiri kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan memastikan mereka memiliki kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan. Yang keenam, air bersih dan sanitasi layak. Tujuan ini berbicara tentang memastikan semua orang memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi. Selanjutnya, yang ketujuh, energi bersih dan terjangkau. Tujuan ini berbicara tentang memastikan semua orang memiliki akses terhadap energi terbarukan. 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan ini berbicara tentang menciptakan pekerjaan yang layak dan peluang ekonomi bagi semua. Kesembilan, industri, inovasi, dan infrastruktur. Tujuan ini berbicara tentang memastikan keterpenuhan infrastruktur yang dibutuhkan oleh setiap orang agar dapat terhubung dengan seluruh dunia. 10. Berkurangnya kesenjangan. Tujuan ini berbicara tentang mengurangi kesenjangan antara yang terkaya dan termiskin. 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Tujuan ini adalah mengenai memposisikan kota-kota pada inti pembangunan berkelanjutan di tengah pesatnya urbanisasi. Oke, selanjutnya 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Tujuan ini berbicara tentang mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan terhadap bumi melalui pola produksi dan konsumsi yang sewajarnya. 13. Penanganan perubahan iklim. Tujuan ini berhubungan dengan cara menghadapi dampak dari pemanasan global atau global warming. 14. Ekosistem laut. Tujuan ini berhubungan dengan melindungi pantai dan lautan. 15. Ekosistem daratan. Tujuan ini berhubungan dengan melindungi sumber daya alam dan marga satwa. 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Tujuan ini berbicara tentang menjaga keamanan masyarakat dan memastikan bahwa pemerintah bekerja secara adil dan efektif. 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Tujuan ini berbicara tentang bekerja sama pada tingkat global.
Next, untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dapat dilihat dari beberapa indikator. 1. Berkelanjutan ekologis adalah menjamin berkelanjutan eksistensi bumi. Hal-hal yang diupayakan adalah 1. Memelihara integrasi tatanan lingkungan dan keanekaragaman hayati. 2. Memelihara integrasi tatanan lingkungan agar sistem penunjang kehidupan bumi tetap terjamin. Dan 3. Memelihara keanekaragaman hayati. Yang kedua, berkelanjutan ekonomi. Pembangunan memiliki dua hal utama, yaitu ekonomi makro dan ekonomi sektoral. Kalau ekonomi makro bertujuan untuk menjamin ekonomi secara berkelanjutan dan mendorong efisiensi ekonomi melalui reformasi struktural dan nasional. Sedangkan ekonomi sektoral bertujuan untuk mencapai sumber daya alam di mana nilai ekonominya dapat dihitung sebagai kapital dalam rangka akunting ekonomi. Yang ketiga, berkelanjutan sosial budaya. Berkelanjutan sosial budaya meliputi 1. Stabilitas penduduk. 2. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia. 3. Mempertahankan keanekaragaman budaya. Dan 4. Mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, yang keempat, ada berkelanjutan politik. Tujuan dari pembangunan berkelanjutan politik antara lain: 1. Respek pada human right, kebebasan individu dan sosial untuk berpartisipasi di dalam bidang ekonomi. Dan yang kedua, demokrasi, yakni memastikan proses demokrasi secara transparan dan bertanggung jawab. Yang kelima, berkelanjutan pertahanan dan keamanan. Berkelanjutan pertahanan dan keamanan adalah keberlanjutan kemampuan dalam menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman dan gangguan, baik dari dalam maupun dari luar, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat membahayakan negara. Sekian, terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.